meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Apakah saudara menikmati pujian penyembahan hari ini? Amin. Puji Tuhan, saya juga sangat menikmatinya. Dan tentu kita percaya Tuhan menikmatinya. Nah saudara kekasih, firman Tuhan kepada kita hari ini, ketaatan total pada kedaulatan Tuhan. Kita buka dulu ayat pembuka kita 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Ada di layar, mari bersama dengan semangat 1, 2, 3. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Nah jelas firman Tuhan ini dikatakan Tuhan adalah penguasa yang berdaulat atas segalanya, atas alam semesta. Tidak ada penguasa yang lebih tinggi. Kalaupun kita dengar di pemberitaan mungkin ada seseorang yang konglomerat bisa membeli sebuah pulau misalnya. Ya ada ya beberapa orang kaya bisa membeli sebuah pulau. Tapi saudara kekasih, Tuhan penguasa yang lebih tinggi. Ia maha kuasa, sehingga tidak ada yang dapat memaksanya melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya. Jadi gak usahlah berharap kalau berlawanan dengan kehendaknya kita paksa pun gak akan bisa. Karena dia maha kuasa. Ia maha hadir sehingga tidak ada yang dapat bersembunyi darinya. Dan ia maha tahu sehingga tidak ada yang tidak ia ketahui. Ke lubang kubur pun kita bersembunyi, tetap dia tahu. Haleluya saudaraku. Dan tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Apa yang sekarang ini akhir-akhir ini terjadi di negeri kita, di dunia ini, tidak ada yang terjadi tanpa izinnya. Tuhan memerintah kekuatan alam dan memakainya untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ia membuat hukum-hukum alam yang mengatur alam semesta. Bahkan iblis dan pasukannya hanya dapat bergerak dalam batas yang diberikannya. Haleluya. Bisa saudara dengar suara saya dengan baik? Nah, iblis pun gak bisa suka hati. Tuhan memberi batas kepadanya. Tuhan juga berdaulat mengarahkan manusia, mengarahkan keadaan-keadaan, mengarahkan kejadian-kejadian hanya untuk maksudnya. Dalam Daniel 2:21 menjelaskan bahwa dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia berdaulat. Dan Ayub 12 ayat 10 berkata bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Di mana letak nafas kita? Dalam tangannya. Takutlah akan dia. Amin. Tuhan kita yang penuh kasih memegang kendali. Dan dia sedang mengarahkan hidup kita. Pada kenyataannya, kesulitan adalah alat di tangan Tuhan yang berdaulat itu untuk membuat kita serupa dan segambar dengannya. Jadi kalau ada kesulitan, jangan stres. Haleluya. Itu alat Tuhan untuk mengubah menjadi baik. Kita menjadi segambar dengan dia, karena memang itulah firman-Nya. Kita dipulihkan menjadi segambar. Amin saudaraku. Dan Alkitab berkata, semua kita tahu Roma 8:28, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi dia. Yang mengasihi Tuhan katakan saya. Jadi semua baik bagi saudara semua. Amin saudaraku. Apapun itu Tuhan buat jadi baik. Tuhan kita yang berdaulat secara aktif mengarahkan ciptaannya sesuai dengan rencananya sejak awal.
Apa rencana Tuhan sejak awal? Yaitu kita diciptakan untuk kesenangannya. Jadi kalau Tuhan gak senang, belum sesuai rencananya. Katakan kiri kanan saudara, buat Tuhan senang. Haleluya. Ibadah hari ini pun buat Tuhan senang. Amin. Nah, saudara kekasih, Tuhan hadir memberi pertolongan pada siapa? Pada orang yang taat total seperti judul kita hari ini. Dalam Daniel pasal 3 kita bisa melihat kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego, di mana mereka diperhadapkan pada satu situasi yang paling sulit dalam kehidupan iman mereka. Apa itu? Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas di dataran Dura di wilayah Babel dan memberikan perintah. Jadi perintah sebenarnya nggak bisa dilawan. Dia memberikan perintah supaya setiap orang, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, harus sujud menyembah di hadapan patung tersebut. Saat sangkakala dibunyikan, semua harus sujud menyembah pada patung itu. Dan perintah raja ini memiliki konsekuensi. Bila tidak dipatuhi, maka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Berarti mati akibatnya. Haleluya. Saudara kekasih, ketika pemuda Yahudi ini sadar bahwa perintah tersebut bertentangan dengan iman mereka, karena firman Tuhan berkata hanya kepada Allah saja mereka menyembah. Ini juga iman kita, hanya kepada Tuhan saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita menyembah. Kengerian yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, Abednego tidak hanya pada perintah raja tersebut, tetapi ditambah dengan situasi di sekeliling mereka yang sama sekali tidak berpihak pada mereka. Orang-orang Kasdim datang kepada Raja Nebukadnezar dan melaporkan ketiga pemuda ini. Apa laporannya? Daniel 3:12 berkata, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel. Nah, jadi raja itulah yang mengangkat mereka berkuasa dalam pemerintahan wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Seterusnya bisa saudara lihat, mereka melaporkan mereka tidak memuja dewa Tuanku. Mereka jahat ya. Dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Orang-orang Kasdim ini memberi penekanan, kaulah yang mengangkat mereka, tapi mereka enggak memuja dewa yang Tuanku buat. Jadi orang Kasdim ini membangkitkan murka raja. Ditambah lagi mereka adalah pemuda asing di negeri Babel, tentu tidak ada yang berpihak pada mereka. Sekilas kelihatan mereka sepertinya dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan sepertinya tidak segera menolong mereka. Ada kalanya kita menghadapi situasi seolah-olah kejahatanlah yang memegang kendali dan menguasai seluruh keadaan, dan sepertinya kita dalam posisi yang sangat lemah dan tak berdaya. Ada kalanya apa yang membuat kita dapat bertahan dalam iman kita di tengah krisis, di tengah kesulitan yang berat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, yang tetap berdiri teguh dan menolak dengan berani hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Haleluya saudaraku. Sebetulnya ada sejumlah alasan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk takluk pada perintah Raja Nebukadnezar. Mereka bisa saja kompromi satu kali saja. Setelah itu mereka akan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan alasan, apalagi akibatnya nyawa mereka bisa melayang. Mereka dapat beralasan, kalau kami dicampakkan ke perapian yang menyala tentu mati. Dan kalau kami mati, siapa lagi mewakili bangsa pilihan Tuhan dalam kerajaan? Siapa lagi yang mau membela bangsa Israel? Itu bisa menjadi alasan mereka. Bagaimana mungkin dapat mewujudkan rencana Tuhan jika pada akhirnya kami mati? Sekalipun alasan-alasan tersebut dapat saja dimaklumi,
jika harus menyembah patung emas tersebut. Namun bagi mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, ketaatan kepada Tuhan melampaui segala-galanya. Katakan, ketaatan kepada Tuhan melampaui segala-galanya. Amin. Jangan kompromi dengan dosa apapun. Mereka rela melepaskan semua pencapaian mereka dalam pemerintahan Babel demi ketaatan kepada Tuhan. Bahkan mereka tidak peduli dengan nyawa mereka, karena ketaatan kepada Tuhan melampaui segala-galanya. Respon mereka terhadap perintah dan ancaman raja sungguh merupakan tindakan iman yang sangat berani. Katakan, tindakan iman yang sangat berani. Haleluya. Di tengah keadaan dunia sekarang ini perlu tindakan iman yang sangat berani. Muda-mudi remaja perlu tindakan yang sangat berani. Ada banyak godaan di luar sana. Jangankan di luar sana, di tanganmu pun sekarang godaan itu. Tapi tindakan iman yang sangat berani harus kita kerjakan supaya Tuhan hadir selalu dalam kehidupan kita. Saudaraku, tindakan iman yang sangat berani dan sungguh mengejutkan. Apa mereka bilang? Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Berani? Berani berkata Yesus Raja segala Raja? Dimanapun saudara, mungkin satu orang sendiri saudara ditempatkan di satu tempat dan semua mengancam, kalau kau nggak menyembah ini, kalau kau nggak melakukan ini, matilah kau, katanya. Berani dengan iman berkata Yesus Tuhanku, Yesus Rajaku. Haleluya. Saudara kekasih, dapat kita bayangkan kepercayaan dan ketaatan yang sedemikian rupa terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka dari kematian, tetapi mungkin juga Tuhan tidak berkehendak melakukannya. Dan jika itu terjadi, mereka siap mati untuk kehendak Tuhan. Haleluya. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga dapat menghadapi perapian. Mungkin gak separah inilah, tapi ada perapian yang kita hadapi. Kita diperhadapkan pada pilihan antara mengikut Tuhan dan kehendaknya, atau mengikut kenyamanan kita, mengikut sahabat dunia ini, memilih kemapanan, harta duniawi, memilih benar di mata manusia, tapi gak benar di mata Tuhan. Kalau itu diperhadapkan, apakah kita berani membayar harga demi sebuah ketaatan pada Tuhan? Haleluya. Apakah kita rela melepaskan hal-hal berharga dalam hidup kita untuk mengikuti kehendaknya? Bisa kehilangan sahabat memang, bisa kehilangan keluarga yang berkata gak anakku kau, gak familiku kau, tapi demi tidak kompromi, beranilah. Di tengah-tengah ketidakberdayaan Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi perapian yang menyala-nyala dan murka sang raja, ini yang perlu tanda kutip, Tuhan hadir memberi pertolongan. Kalaupun muka belakang kiri kanan saudara, semua keluarga siapapun tidak dapat menolong, tapi karena ketaatanmu Tuhan akan hadir menolong. Dan pertolongan Tuhan di atas semua pertolongan siapapun. Karena Dia Maha Kuasa, Dia pemegang kedaulatan. Saudara kekasih, kehadiran Tuhan mengagetkan Nebukadnezar. Daniel 3:25 mencatat, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Karena memang Nebukadnezar penyembah dewa. Jadi orang yang dahsyat itu ya dewa bagi dia.
Yang dicampakkan ke perapian itu hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Berapa orang? 3. Tapi raja melihat ada 4 seperti dewa. Saudara kekasih, di perapian yang menyala pun, kalau Tuhan sudah hadir, luka apapun tidak ada. Rambut di kepala saudara pun Tuhan pelihara. Jangan takut. Percayalah, Tuhan menjamin bahwa Ia hadir bersama-sama dengan kita dalam situasi sulit apapun yang kita alami sepanjang kita taat. Amin. Amin, saudaraku. Tuhan mempunyai cara yang berbeda-beda untuk hadir dalam pengalaman setiap orang, dan kadang dengan cara yang tak terduga. Tuhan dapat menunjukkan kehadirannya dengan membuka mata rohani kita, mungkin melalui kita membaca firman, merenungkan firman, mendengar firman seperti ini. Tuhan dapat membuka mata rohani kita, dan itu kehadirannya. Atau melalui perkataan dari seseorang di dalam pergumulan yang kita hadapi. Bisa saja Tuhan pakai dia. Itu kehadiran Tuhan. Tuhan dapat menunjukkan kehadirannya ketika Ia memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang ajaib di saat kita sedang mengalami kesulitan keuangan. Mereka ini memang dahsyatlah perapian, tapi beda-beda pergumulan orang. Amin. Seperti ada seorang yang bersaksi, kesaksian seorang ibu di sel group. Tidak perlu cari tahu siapa orangnya. Haleluya. Dia berkata, gak ada lagi, beli gas pun gak cukup lagi uang di kantong. Tinggal 10.000. Minta-minta malu. Tapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau memelihara hidup kami. Tuhan gak tahu lagi mau buat apa, gas pun gak bisa kubeli. Dalam pergumulannya, Tuhan hadir. Tuhan kirim konsumen membeli dagangannya. Haleluya. Dia minta 100.000 pun Tuhan jadilah. Dikasih Tuhan 2 kali lipat. Haleluya. Tuhan gak akan permalukan saudara sepanjang saudara taat. Saya semalam hampir gak bisa jalan. Kaki kiri saya ini gak bisa digerakkan. Ini pun saya mujizat bisa sepatu tinggi, karena kalau saya gak sepatu tinggi tahulah saudara. Beberapa orang bisa lihat saya semalam bagaimana berjalan di sini waktu melayani muda-mudi dan tim penyembahan pelatihan. Gak bisa. Sepertinya berat. Suami saya seperti dipikirnya saya main-main, masih diejeknya lagi. Kurang berdoa itu katanya. Saya pun berseru-seru lagi sama Tuhan. Tuhan, jangan permalukan aku Tuhan. Apa ini Tuhan? Diperiksa asam urat semua normal. Semua normal. Apa ini Tuhan? Setan penipu, roh jahat, Kau tidak berkuasa menghalangi aku untuk melayani. Nah saudara kekasih, saya pun duniawi juga pikiran ini kadang. Jangan-jangan nanti kalau aku tidur tambah berat. Itulah pikiran manusiawi. Ya, karena ada, kita dengar bisa-bisa orang bangun tidur nggak bisa lagi digerakkan badannya. Itulah suntikan setan di otak saya. Ya, jadi saya duduk lagi, nggak mau aku tidur. Duduk lagi, ya. Tapi nggak mungkin saya nggak tidur. Lalu saya tidurkan, berdoalah tentunya. Dalam nama Yesus, segala cara dibuat dioleskan minyak lah, apalah, saudara kekasih. Dalam nama Yesus saya sembuh, kaki saya bisa normal kembali. Saya nggak tahu apa, bengkak nggak ada, tapi nggak bisa. Nah saudara kekasih, bangun tadi pagi, saya sudah bisa mengerjakan semua kursi, semua persiapan-persiapan ibadah. Haleluya. Otak saya sudah berkata, siapa yang mengerjakan pekerjaanmu? Siapalah yang melakukannya? Karena semua sibuk. Nah saudara kekasih, kalau hati kita berpaut kepada Tuhan, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apapun problem dalam tubuh saudara, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bagian dalam bagian luar, punyai iman, oleh bilur Yesus engkau sembuh. Dan menjadi kesaksian. Amin saudaraku. Seperti ibu yang saya katakan tadi juga di sel group, yang kesaksian di sel group mereka. Dan masih banyak lagi cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Ia selalu hadir bersama-sama dengan kita di masa-masa tersulit dan terberat dalam hidup.
hidup kita. Kita mungkin kelihatan seorang diri menghadapi situasi. Sepertinya tidak ada orang yang berpihak pada kita. Sepertinya tidak ada orang yang mengerti apa yang kita alami. Bahkan mungkin orang memusuhi kita ketika kita menyatakan kebenaran. Namun percayalah, Tuhan bersama kita. Dan itu lebih dari apapun yang dibuat dunia ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kemanapun Tuhan memimpin kita melangkah. Dan dalam situasi apapun, tetaplah taat kepada kedaulatan Tuhan. Karena ketaatan adalah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kalau kita berkata, aku cinta kau Tuhan, tapi nggak taat, itu sama dengan bohong. Yohanes 14 ayat 15 dan 21 berkata begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau Tuhan sudah menyatakan dirinya pada kita, apa yang gak mungkin jadi mungkin. Ketaatan adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, bukan terpaksa. Ibrani 12:28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bahasa Indonesianya kalau disederhanakan, balas budi. Betapa dia sudah baik, sorga diberikan kepada kita, nafas diberikan gratis kepada kita. Kita bisa bergerak. Mungkin kalau lagi sehat kita nggak ada masalah. Tapi seperti saya semalam, kalau kaki nggak bisa digerakkan, wow, saudaraku, seperti dunia menimpa. Gimana lah kalau aku nggak bisa jalan? Mungkin kalau saudara nggak alami, nggak masalah itu bagi saudara. Tapi bayangkan kalau engkau sudah nggak bisa lagi bergerak. Saudara kekasih, balas budi itu berarti taat kepada Tuhan. Karena dia sudah sediakan sorga, dan kita sudah diberi nafas kehidupan, bahkan semua yang kita nikmati di dunia ini. Amin, saudaraku. Saudara kekasih, dia yang sudah menebus kita dari hukuman dosa, yang sudah demikian mengasihi kita, memperhatikan kita, menjaga kita, melindungi kita sampai hari ini. Karena itu sudah selayaknya kita membalas segala kebaikannya dengan taat menjalankan firman, bukan terpaksa. Amin. Ketaatan membawa kita semakin intim dengan Tuhan. Mazmur 145 18-20 berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Termasuk lagi sulit, tetap berseru. Amin. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Tetaplah berseru kepada Tuhan walau masa sulit. Ketaatan menguduskan dan mendewasakan kita. Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Keselamatan yang kita terima membawa kita pada suatu tujuan, yaitu menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Dan untuk mencapai tujuan itu, kita perlu terus-menerus dikuduskan, didewasakan. Bagaimana kita dikuduskan dan didewasakan? Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan itu pun bukan karena kuat gagah kita, Roh Kudus yang menolong kita. Jadi jangan katakan, gak mampu aku melakukan kebenaran. Mampu. Haleluya. Ketaatan mendatangkan berkat Tuhan. Yang mau diberkati katakan saya. Gak ada kita gak mau diberkati, amin. Tapi ketaatanlah yang membuat mendatangkan berkat kita. Tuhan menjanjikan hal ini kepada setiap orang yang taat melakukan segala perintahnya. 1 Yohanes 3:22 berkata begini, dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi bukan sebagian, bukan separuh. Apa saudaraku? Segala. Bisa? Bisa. Bukan kekuatan kita. Mengampuni katanya. Daging berkata, gimana mau ku ampuni, begitu kasarnya dia, begitu jahatnya dia.
Haleluya. Tapi bisa. Taat mendatangkan berkat. Jelas 1 Yohanes 3:22 ini. Dan apa saja yang kita minta, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Kalau kita tidak dolak-dalik, Tuhan juga tidak dolak-dalik. Haleluya saudaraku. Hanya orang yang taat kepada perintah-perintah Tuhan yang berhak menyebut dirinya benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, poin terakhir hari ini, orang yang taat kepada kedaulatan Tuhan akan berjuang sampai garis akhir dan menang. Haleluya. Jadi Tuhan gak mau kita kalah. Nanti kita lihat bagaimana kalau kalah. Kita baca dulu 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Dapat? 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Lanjut. Yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan jika kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang merindukan Tuhan, katakan saya. Janji ini bagi saudara. Rasul Paulus menggambarkan perjalanan hidup orang percaya dalam mengiring Kristus, mempertahankan iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego tadi sebagai sebuah pertandingan. Ibarat sebagai pelari, seorang pelari yang sedang berjuang dalam suatu kejuaraan olahraga demi memperebutkan medali. Oke lah, di dunia ini nggak dapat nggak apa-apa, paling malu, capek. Tapi nanti di sorga nggak ada lagi, saudara, kesempatan seperti itu. Memang harus menang, kalau enggak ya nggak masuk. Perjalanan hidup Paulus sendiri merupakan sebuah pertandingan yang sangat keras. Di sepanjang perjalanannya sebagai pengikut Yesus dan pemberita Injil, Paulus harus menghadapi berbagai ujian dan tantangan yang tak mudah. Kesukaran, penderitaan, aniaya, bahaya, ancaman itu sudah mewarnai hidup Paulus. Tapi dia berkata, dia menang. Dia bertanding sampai akhir. Mari bertanding sampai akhir dan menang. Sekalipun harus membayar harga yang sedemikian rupa, tak sedikit terbersit di hati Paulus untuk mundur. Katakan kiri kanan saudara, jangan mundur dari imanmu. Haleluya. Ia terus berjuang dan ia mampu menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir, hampir sama dengan Sadrak, Mesak, Abednego tadi. Dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa berjerih payah untuk melayani Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu perhitungkan. 1 Korintus 15:58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Katakan kiri kanan saudara, jangan goyah. Jangan wanita cantik menggoyahkan imanmu para pemuda, dan jangan laki-laki ganteng menggoyahkan imanmu para pemudi cantik-cantik. Dan jangan uang apapun menggoyahkan iman kita, Bapak Ibu. Haleluya. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mungkin berjerih payah untuk tidak kompromi. Harus berdoa sungguh-sungguh supaya tetap mungkin diterima. Bagi setiap orang yang mampu menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir dan menang. Ada juga bertanding gak menang, betul? Tapi ini menang. Tuhan anugerahkan mahkota kebenaran kepadanya. Dan dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesus merintahkan kepada Yohanes mengirimkan surat kepada 7 sidang jemaat, termasuk kepada kita zaman ini. Bukan hanya kepada yang di kitab Wahyu, tapi kita juga. Dan Tuhan mengakhiri ke-7 surat tersebut dengan sebuah janji kepada barang siapa yang menang. Haleluya. Dikatakan Wahyu 2 ayat 7, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan. Haleluya. Bagi yang kalah dapat? Enggak, harus menang. Wahyu 2:11, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa
masuk gak saudara menderita nanti? Gak lah. Tapi kepada barang siapa menang janjinya. Wahyu 2:17, barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain orang yang menerimanya. Jadi ada batu tulis nanti bertuliskan nama kita yang hanya Tuhan yang tahu. Haleluya. Dan ayat 26-28 berkata, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, jangan separuh jalan, amin. Sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Jadi nanti kita memerintah bersama Tuhan atas bangsa-bangsa. Bagi siapa yang menang. Wahyu 3:5, barang siapa menang ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti bisa nama dihapus? Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Barang siapa yang menang. Wahyu 3:12, barang siapa menang ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Satu lagi, Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sungguh menakjubkan semua yang dijanjikan kepada orang yang menang. Katakan kiri kanan saudara, menanglah, jangan kalah. Haleluya. Jangan kalah terhadap dosa. Di muda-mudi semalam saya sangat tegas, jangan kalah terhadap dosa kenajisan. Saya katakan jangan hamili anak orang sebelum kau diberkati dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tegas saya. Haleluya. Dan engkau perempuan-perempuan Tuhan, jangan kau mau dihamili kalau kau nggak diberkati. Saya katakan sangat tegas. Itu namanya tidak kompromi dengan dunia. Dunia ini mungkin begitu, gak masalah. Kumpul kebo katanya, kumpul kerbau. Entah apalah istilahnya itu. Jaga anak saudara, amin. Harus menang. Katakan saya harus menang. Saya harus menang. Saudara kekasih, berarti kita perlu dan sangat perlu untuk menang. Namun itu juga berarti akan ada orang yang tidak menang. Kalau dikatakan barang siapa menang, berarti ada yang tidak menang. Dan kepada mereka janji-janji tersebut tidak akan diberikan. Dalam Wahyu 35 ayat 5 tadi kita baca, Yesus berjanji jika kita menang, nama kita tidak akan dihapus dari kitab kehidupan. Berarti bahwa jika tidak menang, nama akan dihapus. Kitab kehidupan adalah kitab yang memuat nama-nama orang yang akan hidup selamanya. Filipi 4 ayat 3 berkata, dan hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan yang akan memiliki hidup yang kekal dan masuk ke dalam Yerusalem baru. Sedangkan mereka yang namanya tidak tertulis alias dihapus akan dilemparkan ke dalam lautan api. Wahyu 20 ayat 15. Barang siapa yang mundur dari imannya tanpa pernah bertobat kembali, selama kesempatan untuk bertobat masih ada. Haleluya. Bapak ibu yang dulunya sudah dalam dosa, tentunya sekarang sudah bertobat, amin. Tapi kalau ada orang jatuh dalam dosa, gak mau bertobat, masih ada kesempatan bertobat, inilah yang disebut tadi tidak menang. Nama mereka tidak akan ditemukan dalam kitab kehidupan. Saya tegas dalam hal ini supaya kita semua kelak bersama dengan Dia. Haleluya. Untuk apa kita malis mulut? Ya, gak apa-apa. Kita setuju pula dengan dosanya. Ya, sudahlah. Memang begitulah namanya juga manusia. Enggak, dosa tetap dosa. Dan selagi masih ada firman mengingatkan kita, dan selagi ada kesempatan untuk bertobat,
Mari bertobat. Kalau dulu kita sudah melakukannya, mungkin beberapa bapak ibu melakukannya, saya pun pernah jatuh dalam dosa misalnya, dan kita tahu kebenaran ini dan kita bertobat, karena ini masih ada kesempatan, amin. Saudara kekasih, nama kita tidak dihapus oleh kasih karunia Tuhan. Banyak orang tidak terbiasa mendengar tentang kebenaran ini. Mari kita tidak mengabaikan kebenaran ini, amin. Itulah sebabnya penulis kitab Ibrani mendorong kita dalam Ibrani 10:35-39. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Semalam muda-mudi saya katakan jatuh cinta, kau bisa lupa diri. Akhirnya kau bisa melepaskan kepercayaanmu. Tempatkan cinta pada tempat yang benar, amin. Haleluya. Karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Janji Tuhan tadi sudah sangat banyak. Bahkan selama kita di dunia ini, ada banyak janji Tuhan untuk kita. Kita memerlukan ketekunan supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sebagaimana dikatakan 1 Yohanes 2:25. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Itu janji yang utama. Hidup yang kekal adalah sebuah janji yang utama. Namun di dunia ini pun banyak janji Tuhan untuk kita. Nikmatilah karena ketaatan. Haleluya saudaraku. Kita perlu memegang iman kita dengan teguh sampai pada akhirnya. Orang yang meninggalkan gelanggang pertandingan tidak bertahan, melainkan mengundurkan diri, tidak menerima janji itu. Ibrani 12:1 dan 2 berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Pelari itu, saudaraku, berusaha memakai pakaian yang tipis dan tidak ada beban. Supaya apa? Supaya dia bisa berlomba, supaya dia bisa dapat medali. Begitulah kita dalam perlombaan iman ini. Tanggalkan beban dan dosa, buang semua dosa, amin saudaraku, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Semua wajib berlomba, nggak ada berkata, nggak ikut aku berlomba. Kalau perlombaan dunia ini bisa saja nggak ikut, tapi perlombaan iman semua harus, amin. Saudara kekasih, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi nanti kita kelak disempurnakan, amin. Ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dan satu-satunya cara melakukannya dengan ketekunan dan dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan janjinya tadi. Haleluya saudaraku. Saudara kekasih, kita pun akan menghasilkan buah yang menandakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Ada buahnya. Memang manusia diberi otoritas atas hidupnya, tetapi ia harus memiliki arahan Tuhan untuk berhasil. Kita diberi kehendak bebas, tapi tetap Tuhan pemegang kedaulatan. Yeremia 10:23 berkata, aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi tergantung padanya, amin. Dan ketidakbergantungan adalah awal dari masalah. Gimana rupanya orang tidak bergantung pada Tuhan? Cuek akan hal-hal rohani, cuek akan hal-hal ibadah. Dia berpikir ibadah itu kuno. Kalau diajak ibadah banyak alasan, diajak baca firman banyak alasan, merasanya kuno. Itu bergantung pada kekuatan sendiri. Ketidaktergantungan kepada Tuhan awal dari masalah. Mari tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan adalah jawaban untuk semua masalah kita, amin. Dua ayat terakhir, Yesaya 45:18-19 berkata begini. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami
diami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Ini firman Tuhan. Saya pun, kami pun, gembala saudara, selalu memberitakan yang lurus. Haleluya. Gak mau kami manis mulut. Kami mau benar-benar kita taat pada firman. Kedaulatan Tuhan menguasai segala-galanya. Hak prerogatif Tuhan. Apa itu prerogatif? Anak-anak kuliah pasti tahu. Hak istimewa Tuhan, hak khusus Tuhan sepenuhnya atas segala ciptaannya. Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu, baik di sorga maupun di bumi. Jadi kita nggak bergantung padanya. Amin, saudaraku. Hal ini ditegaskan oleh Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga dalam Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Jadi bergantunglah padanya, amin. Karena pada dia kuasa itu. Dia pemegang kedaulatan itu. Kedaulatan Tuhan terhadap manusia sebagai makhluk yang ia kasihi, yaitu melalui kasihnya yang besar dengan kematiannya di kayu salib. Tetapi ia juga memberikan kehendak bebas bagi kita untuk memilih menerima keselamatan atau tidak. Itulah baiknya Tuhan. Memang dia pemegang kedaulatan, tapi dia beri kehendak bebas. Ulangan 30 ayat 19 berkata, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Apa saudaraku? Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Haleluya. Pilih kehidupan selalu. Jangan pilih jalan yang gak baik. Walaupun memang kita punya kehendak bebas. Suka aku lah mau apa, suka aku mau apa, makanya kenapa? Untuk banyak orang berkata begitu. Tapi pilihlah kehidupan. Itu Tuhan berkata. Tadi dikatakan dalam Yesaya 45 tadi, tidak pernah aku menyuruh Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Tidak pernah Tuhan menyuruh kita untuk menyembah dia sungguh-sungguh dengan sia-sia. Haleluya. Saudara kekasih, karena itu pilihlah untuk taat. Jadikanlah Tuhan yang berdaulat sebagai sumber pengharapan kita. Maka kita akan melihat, mengalami, dan menikmati pemeliharaan Tuhan yang nyata bagi kita. Walaupun di tengah perapian, Tuhan datang hadir menolong. Itu yang saya perlukan. Haleluya. Kalaupun engkau berbaring sakit, karena kita mau taat pada firman, kita punya iman Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku sembuh, dan Tuhan hadir menyembuhkan kita. Walaupun mungkin ekonomi akan hancur, tapi kita yang taat pada firman-Nya, Tuhan pelihara. Haleluya. Keras firman Tuhan ini, biarlah keras, yang penting semua kita selamat. Haleluya saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Pilih kehidupan, amin. Yesus Kristus Tuhan, dia Raja yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Kalaupun kita punya kehendak bebas, tapi pilihlah selalu menyembah dia, selalu menyenangkan dia, selalu mentaati perintahnya. Haleluya.